Halo Sobat Neo, apa kabar? Kita jumpa lagi di Neo Channel bersama saya Kianom. Kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan kita mengenai RESTful API. Pada materi sebelumnya, kita telah membuat RESTful API mulai dari list, insert, update, dan delete. Kita juga telah menambahkan uploading file ke dalam insert dan update kita. Nah, pada materi di video sesi kali ini kita akan menambahkan satu fitur, yaitu bagaimana jika kita ingin mengimport sebuah data dalam jumlah banyak ke dalam REST API kita. Nah, sama seperti konsep import lainnya, nanti kita akan mengimport data melalui file Excel. Nah, sebelum kita membuat fitur import di dalam REST API kita akan melihat terlebih dahulu kebutuhan apa saja yang akan kita perlukan untuk membuat fitur import tersebut. Nah, yang pertama, nanti kita akan menggunakan sebuah library yang namanya PHP Spreadsheet. Nah, untuk dokumentasinya, teman-teman dapat melihat di halaman phpspreadsheet.readthedoc.io. Nah, di halaman ini sudah ada dokumentasi yang sangat jelas bagaimana cara instalasinya dan juga bagaimana cara menggunakan PHP Spreadsheet ini. Lalu yang kedua, untuk menggunakan PHP Spreadsheet, pastikan kita telah menggunakan versi PHP minimal 7.3. Nah, nanti kita akan melihat versi berapa PHP milik kita. Nah, harapannya versi PHP yang kita miliki sudah sesuai untuk menggunakan PHP Spreadsheet. Nah, untuk menggunakan PHP Spreadsheet, nanti kita akan menginstalnya menggunakan Composer. Sekarang kita lihat terlebih dahulu versi PHP berapa yang ada di server kita. Silakan teman-teman buka browser. Nah, di dalam browser ini silakan teman-teman ketikkan saja localhost seperti ini ya. Nah, jika teman-teman localhost-nya itu tidak ada portnya, teman-teman bisa menuliskan localhost saja. Tapi jika di tempat teman-teman ternyata pernah mengubah portnya tidak 80, misalnya portnya pernah dirubah menjadi 81 atau port yang lain, teman-teman bisa menambahkan portnya di sini. Misalnya jika teman-teman mengubahnya menjadi 81, maka ditambahkan 81 seperti ini. Nah, nanti ketika kita mengakses localhost ini, secara otomatis akan diarahkan ke halaman dashboard dari CrossM kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian atas ini ada PHP info. Silakan teman-teman klik. Nah, di sini nanti akan diarahkan untuk melihat PHP versi dari teman-teman. Nah, di tempat saya ini, saya menggunakan PHP versi 7.4.29. Berarti sudah lebih dari cukup untuk menggunakan library PHP Spreadsheet. Karena untuk menggunakan PHP Spreadsheet, minimal kita menggunakan PHP versi 7.3. Nah, jika di tempat teman-teman belum menggunakan PHP 7.3, alangkah lebih baiknya silakan teman-teman upgrade CrossM milik teman-teman ke versi yang lebih baru. Nah, pastikan kita menggunakan minimal versi PHP 7.3. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat untuk dokumentasi dari spreadsheet-nya. Nah, di sini saya sudah membuka halaman dari PHP spreadsheet.readthedoc.io. Nah, di halaman spreadsheet.readthedoc.io ini kita ada beberapa pedoman di sini, mulai dari software requirement-nya. Di sini juga sudah dijelaskan bahwa PHP versi itu minimal 7.3. Lalu di sini ada cara instalasinya. Nah, cara instalasinya nanti kita akan menggunakan bantuan Composer. Nah, kita akan menjalankan script Composer required PHP Office /PHP Spreadsheet. Lalu di sini ada cara penggunaan secara sederhananya. Nah, nanti kita akan langsung menerapkan ke dalam studi kasus kita. Nah, untuk langkah pertama, silakan teman-teman buka project web service teman-teman ke dalam VS Code. Lalu silakan teman-teman jalankan script Composer ini, Composer required PHP Office /PHP Spreadsheet. Nah, ini silakan teman-teman copy saja. Lalu teman-teman buka VS Code-nya. Nah, ini adalah aplikasi web service yang telah kita buka ke dalam VS Code. Nah, untuk menjalankan terminal, silakan teman-teman pilih menu terminal ini, lalu pilih New Terminal. Nah, di sini silakan teman-teman bisa menggunakan terminal yang mana saja.
Nah, di sini secara default di tempat saya terminalnya menggunakan PowerShell. Silakan teman-teman bisa memilih jenis terminal yang ingin teman-teman gunakan. Tapi di sini saya biarkan ke PowerShell. Lalu kita pastekan script Composer tadi ke dalam terminal kita. Nah, jika sudah, kita enter. Kita tinggal tunggu proses instalasinya sampai selesai. Untuk kecepatan proses instalasi tergantung dari kecepatan internet teman-teman. Oke, sepertinya untuk instalasinya sudah selesai. Di sini ada warning, tapi harusnya ini tidak masalah ya. Kita lihat di dalam folder vendor. Nah, di dalam folder vendor ini ada PHP Office. Nah, jika sudah ada PHP Office ini, berarti untuk instalasinya sudah selesai. Oke, untuk warningnya kita abaikan. Semoga ini tidak ada masalah. Nah, sekarang sebelum kita membuat script untuk importnya, alangkah lebih baiknya kita siapkan file Excel yang nanti akan kita gunakan untuk diimport ke dalam REST API kita. Silakan teman-teman buka Microsoft Excel. Nah, di dalam Excel ini kita buat sebuah tabel yang berisi field apa saja atau data apa saja yang nanti akan kita import ke dalam REST API. Nah, untuk data apa saja yang nanti akan kita import, kita sesuaikan dengan field tabel yang ada di database kita. Silakan teman-teman buka DBMS-nya, yaitu SQLiOC. Nah, kemarin kita menggunakan database, nama database-nya adalah web service. Kita pilih tabelnya adalah tabel buku. Kita lihat di info. Nah, di tabel buku ini ada beberapa field, yaitu nanti kita akan bisa mengimport judul, penulis, tahun, penerbit, stok, harga beli, harga jual, dan kategorinya. Jadi kita akan mengimport data-data tersebut. Oleh karena itu di Excel-nya tadi, pastikan kita telah membuat kolom untuk dapat diisikan judul, penulis, tahun, penerbit, stok, harga beli, harga jual, dan kategori. Nah, kita kembali ke Excel kita. Nah, yang pertama, ini untuk nomor tidak wajib ya. Ini hanya untuk penanda saja, untuk mengetahui berapa jumlah data yang akan kita masukkan. Lalu yang utama mulai dari sini, yaitu adalah judul, lalu penerbit. Kita buat dulu penulis dulu ya. Penulis, penerbit, tahun terbit, lalu stok, harga beli, harga jual, dan yang terakhir kategori. Nah, pastikan semua field yang kita butuhkan yang harus diinput ini sudah kita masukkan ke dalam Excel. Kita lihat lagi apakah ada yang kurang. Ada judul, penulis, tahun, penerbit, stok, harga beli, harga jual, dan kategori. Nah, sepertinya sudah ya. Nah, field-field ini bisa teman-teman desain sesuai dengan kreativitas teman-teman. Teman-teman bisa membuatnya ke dalam sebuah tabel atau biarkan seperti ini, tidak masalah. Nah, kita langsung isi data bukunya. Misalnya kita ingin memasukkan data buku, misalnya saya coba judulnya adalah Ayah, lalu penulisnya adalah Andrea Hirata, penerbitnya Bentang, tahun terbitnya 2014, stoknya 50, harga belinya 65, harga jualnya 70, dan kategorinya adalah 1. Nah, kategori ini kita ambil dari tabel kategori ya. Kita bisa lihat dari tabel kategori, yaitu 1 itu adalah novel, 2 buku pelajaran, dan 3 itu adalah komik. Nah, misalnya seperti ini. Lalu judul yang kedua adalah Boruto misalnya ya. Boruto penulisnya adalah Masashi Kishimoto. Penerbitnya kita asal saja, mungkin penerbitnya adalah Gramedia. Lalu tahun terbitnya 2017, stoknya 100, harga belinya 50, harga jualnya 60. Stoknya adalah komik. Lalu yang ketiga adalah, kita 3 saja, mungkin yang ketiga adalah cepat, pintar, berhitung, matematika. Nah, untuk penulisnya adalah Dharma, penerbitnya adalah Andi,
tahun terbitnya 2020, jumlahnya 100, harga belinya 20, lalu harga jualnya 25. Nah, ini kategorinya kita buat saja 2, yaitu kategori buku pelajaran. Nah, yang utama diisi adalah data-data ini ya. Sedangkan untuk nomor kita bisa masukkan saja 1, 2, 3. Hanya untuk penomoran saja. Tapi nanti data yang akan kita baca adalah mulai dari judul sampai kategori ini. Oke, untuk file Excel-nya bisa kita simpan. Kita bisa simpan dimanapun. Untuk nama filenya mungkin kita gunakan adalah import buku. Nah, untuk jenisnya silakan teman-teman bisa simpan ke extension .xls atau xlsx. Nah, jika teman-teman ingin importnya itu menggunakan CSV, silakan teman-teman simpannya menggunakan CSV. Tapi di sini saya menyimpannya menggunakan extension xlsx. Oke, jika sudah kita save saja. Nah, berarti sudah ke save ya. Nah, sekarang kita kembali ke VS Code kita. Ini untuk terminalnya kita close saja, Ctrl backtick. Nah, sekarang kita buka controller, lalu silakan teman-teman buka buku. Nah, untuk import itu kan berarti mirip-mirip seperti POS ya. Hanya saja dia uploadnya itu berupa file Excel. Sedangkan di import, kemarin kita menggunakannya itu upload file berupa image. Nah, jika teman-teman ingin REST API-nya tetap RESTful, teman-teman bisa memodifikasi yang ada di index post ini. Tapi jika teman-teman ribet untuk memodifikasi dari index post ini, karena di index post ini sudah terlalu banyak script, teman-teman bisa membuat fungsi baru untuk import. Nah, mungkin kita buat saja untuk lebih simpelnya. Kita buat saja fungsi baru yang namanya import post. Nah, di sini ya, kita gunakan function. Nama functionnya adalah import, dan metode yang kita gunakan adalah post. Lalu untuk parameternya kita kosongkan. Nah, seperti ini. Lalu langkah pertama, kita baca filenya terlebih dahulu. Nanti kita akan menyimpannya ke dalam variabel namanya file. Nah, yang kita baca menggunakan files ini. Kita baca adalah file. Seperti ini ya. Nah, kita akan menangkap file Excel yang nanti akan kita import. Dimana untuk file Excel-nya nanti inputannya namanya adalah file. Lalu setelah berhasil ditangkap, kita akan menyimpannya ke dalam variabel file. Lalu kita cek apakah filenya ini ada atau tidak. Nah, di sini kita bisa menampungnya menggunakan file name. Kita akses file name-nya ya. File name dari variabel file. Kita akses name-nya. Lalu di sini kita lakukan pengecekan. Kita gunakan iset. Iset itu artinya kita akan ngecek apakah file name-nya ini ada atau tidak. Maksudnya ada isinya atau tidak. Jika filenya itu berhasil ke import, berarti untuk file name-nya isinya adalah nama file Excel-nya. Nah, di sini kita akan ngecek apakah file name-nya itu ada atau tidak. Nah, jika ada, nanti di sini kita akan menjalankan fungsi import. Nah, jika tidak, kita akan menjalankan output. Nah, untuk outputnya kita copy saja dari sini. Outputnya berupa respon ya. Nah, kita buat di sini message-nya adalah file atau tidak ada file yang di-upload atau diimport gitu aja. Nah, misalnya seperti ini. Di sini kita gunakan not found karena tidak ada file yang diimport ya. Berarti metodenya adalah not found. Nah, jadi jika tidak ada filenya nanti akan mengeluarkan output respon seperti ini, yaitu tidak ada file yang diimport. Nah, sekarang jika filenya ini ada, berarti kita akan menjalankan fungsi import. Nah, di dalam fungsi import ini kita akan ngecek untuk extension dari file Excel ini. Nah, kita buat sebuah variabel penampung namanya ext.
Nah, variabel ini digunakan untuk nampung extension dari file yang kita upload. Nah, untuk mengakses extension kita gunakan path info. Nah, di sini kita cek berdasarkan file name. Nah, yang kita akses adalah path info underscore extension. Nah, oke, seperti ini. Nanti di sini akan nyimpan extension dari filenya itu apa? Bisa XLS atau XLSX atau CSV, tergantung dari file Excel yang ingin teman-teman upload. Kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan extensionnya itu apa. Misal yang pertama extensionnya adalah XLS. Nah, jika extensionnya XLS, nanti kita akan menggunakan library dari PHP Spreadsheet, yaitu khusus untuk XLS. Nah, kita gunakan sebuah variabel namanya reader. Nah, kita akses new XLS. Nah, seperti ini. Nah, jika selain XLS, misalnya XLSX, nah di sini kita gunakan juga, kita buat reader, variabel reader, kita panggil library yang ada di PHP Spreadsheet, yaitu XLSX. Nah, seperti ini. Nah, dua library ini, XLS atau XLSX, kita asumsinya adalah file Excel yang kita perbolehkan untuk diupload adalah yang extensionnya adalah XLS atau XLSX. Nah, jika ada extension lain, misalnya CSV, teman-teman bisa tambahkan sendiri di sini. Berarti ada pengecekan XLS, lalu ada pengecekan XLSX, lalu selain itu adalah CSV. Tapi di sini kita akan menggunakan dua saja, yaitu XLS dan XLSX. Nah, di sini ada error, yaitu kedua library ini belum terbaca ya. Nah, kita tambahkan di bagian paling atas. Kita bisa tambahkan di sini ya. Kita gunakan use. Nah, di sini kita gunakan PHP Office. Lalu kita gunakan PHP Spreadsheet. Lalu kita gunakan reader, karena kita akan menggunakan library untuk membaca. Lalu yang pertama adalah XLS, lalu kita copy saja. Lalu yang kedua adalah XLSX. Nah, pastikan kedua library ini teman-teman tambahkan di sini. Jika tadi ada CSV juga, silakan teman-teman tambahkan CSV juga. Nah, kita sudah panggil library-nya, tapi di sini masih ada garis merah, dan jika teman-teman lihat di sini seperti ada error ya. Tapi teman-teman bisa baca bahwa di sini pesan errornya adalah undefined type PHP Office bla bla bla. Nah, di belakang keterangannya ada intelligence. Nah, jika ada pesan error seperti ini, silakan teman-teman abaikan saja, karena sebenarnya ini tidak error, tapi oleh plugin intelligence ini dibaca sebagai error. Tapi jika teman-teman merasa risih, teman-teman bisa close saja VS Code-nya, lalu teman-teman buka kembali. Tapi jangan lupa kita simpan dulu project-nya, Ctrl S, lalu teman-teman silakan close, lalu silakan teman-teman buka kembali. Nah, sekarang untuk XLS dan XLSX ini sudah tidak error ya, sudah tidak ada garis berwarna merahnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, setelah filenya itu berhasil kita baca, sekarang kita akan mendapatkan alamat dari filenya ini. Misalnya filenya itu ada di local disk D atau di drive D. Ketika teman-teman upload, maka kita akan nge-get lokasi penyimpanannya, yaitu drive D tadi. Nah, untuk mengakses lokasi penyimpanan filenya, kita membuat sebuah variabel namanya path. Lalu kita akses file. Nah, lalu kita akses arraynya adalah tmp_name. Nah, file itu didapat dari mana? File itu didapat dari ini ya, dari file ini. Nah, sekarang path-nya sudah kita peroleh. Nah, sekarang kita load untuk file tersebut menggunakan library XLS atau XLSX ini.
Nah, berarti di bawah sini kita buat sebuah variabel namanya spreadsheet. Lalu spreadsheet ini kita peroleh dari variabel reader. Reader itu adalah jenis dari library-nya ya, XLS atau XLSX. Reader panah, lalu kita load. Nah, yang kita load adalah path-nya. Lalu kita akses sheet yang aktif. Kita buat sebuah variabel namanya sheet. Lalu kita akses sheet yang aktifnya itu dari spreadsheet. Kita gunakan get active sheet. Lalu untuk sheet-nya kita konversi menjadi array. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita sudah berhasil mendapatkan datanya itu ada di dalam sheet. Jadi data dari Excel ini, mulai dari nomor 1 sampai 4 ini, semuanya sudah berhasil kita peroleh dan telah ada di dalam sebuah variabel array namanya sheet. Sheet ini adalah variabel array yang isinya adalah data-data dari Excel ini tadi. Nah, sekarang sebelum kita import ke dalam database, kita akan pindahkan data sheet ini ke dalam sebuah variabel array namanya data. Nah, ini untuk variabel array bebas ya. Nah, kenapa kita harus memindahkan sheet ini ke dalam data? Karena yang akan kita import adalah datanya mulai dari ayah sampai sini ya. Hanya segini saja yang akan kita import. Jadi untuk nomor, untuk kolom 1 ini ya, kolom A ini tidak akan kita import. Judulnya juga tidak akan kita import. Jadi kita hanya mengimport data dari baris B2 ini sampai I4. Oleh karena itu data segini ini yang kita select ini nanti akan kita pindah, kita tampung ke sebuah variabel array namanya data tadi. Nah, teman-teman bisa menggunakan data atau teman-teman bisa menggunakan variabel lainnya. Jadi ini hanya variabel saja. Nah, untuk memindahkannya ke dalam data, kita membutuhkan bantuan yaitu for each. Di dalam for each ini, kita masukkan sheet, lalu kita inisialkan, kita akses yang pertama key-nya, lalu kita akses datanya, yaitu value-nya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan, key ini adalah barisnya ya. Jadi dari data sheet ini data sheet-nya nanti segini. Nah, key itu dimulai dari 1 ini, berarti ini adalah indeks 0, ini indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Nanti untuk sheet-nya ada 4 indeks, mulai dari indeks 0 sampai indeks 3. Nah, dari sheet ini, kita tidak ingin memasukkan indeks 0. Jadi kita hanya mengambil datanya dari indeks 1 sampai 3. Oleh karena itu, untuk indeks 0 akan kita lewati. Berarti di sini kita lakukan pengecekan jika key-nya itu sama dengan 0, berarti dia adalah indeks 0. Kita skip dengan menggunakan continue. Nah, berarti nanti untuk indeks ke 0 ini akan dilewati. Lalu selanjutnya kita tampung value-nya itu ke dalam sebuah variabel. Nah, value yang akan kita tampung adalah mulai dari judul sampai kategori ini. Nah, untuk judul berarti kita ngambilnya dari ayah ini ya. Berarti nanti kita akan ngambil dari indeks ke 1 sampai indeks ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sampai indeks ke 8. Sedangkan untuk indeks 0 ini, yang nomor ini berarti tidak akan kita import ke dalam database. Jadi kita akan importnya itu mulai dari indeks 1 sampai 8. Oleh karena itu di sini kita tampung, kita get dulu judulnya. Nah, judulnya itu berarti ada di indeks berapa? Kita akses value. Judulnya itu kan berarti ada di indeks 1. Ini ya, judul ini berarti ada di indeks 1. Berarti kita akses judul sama dengan value 1. Value itu adalah nilainya ya. Sedangkan key itu adalah barisnya tadi. Nah, selain judul, kita bisa tampung juga penulis, penerbit, tahun, stok, sampai kategori. Berarti kita butuh ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, yang pertama adalah judul, lalu yang kedua adalah penulis, penerbit, tahun, penulis, penerbit, tahun, lalu stok, harga beli, harga jual, dan kategori. Stok, harga beli kita buat saja B, harga jual H, lalu kategori. Lalu untuk penulis ini tadi ada di indeks kedua, ini indeks ketiga, tahun indeks keempat, stok indeks kelima, HB indeks 6, HJ indeks 7, dan yang terakhir kategori indeks 8. Nah, untuk data-datanya sudah berhasil kita peroleh di sini. Sudah kita tampung sesuai dengan data yang akan kita import. Ada judul, penulis, penerbit, sampai kategori. Nah, selanjutnya kita lakukan pengecekan. Agar data itu berhasil terimport dengan sempurna, kita harus melakukan pengecekan apakah semuanya ini wajib diisi atau tidak. Nah, jika semuanya wajib diisi, berarti nanti jika ada salah satu yang kosong, datanya itu tidak akan terimport. Nah, seharusnya untuk judul, penulis, penerbit, tahun, stok, sampai kategori, ini merupakan data yang wajib diisi ya. Nah, ini sesuai dengan keinginan teman-teman apakah data tersebut wajib diisi atau tidak. Nah, jika wajib diisi, berarti kita lakukan pengecekan. Yang pertama, judul tidak boleh sama dengan 0 atau string kosong seperti ini. Lalu yang kedua, penulis tidak boleh sama dengan kosong. Penerbit, tahun, stok, HB, HJ, dan kategori. Kita tekan Alt Z biar codingannya enak dibaca. Penulis, di sini penerbit. Setelah penerbit ada tahun, lalu stok, HB, HJ, dan kategori. Nah, seperti ini ya. Nah, pastikan kelima ini wajib diisi. Jika tidak sama dengan 0, berarti ada isinya. Baru kita masukkan data value ini ke dalam array data. Berarti di sini kita masukkan adalah data sama dengan. Nah, kita masukkan. Nah, pastikan isi dari data ini adalah sesuai dengan field dari tabel buku yang akan kita masukkan. Nah, untuk field dari tabel buku, yaitu di sini ada judul, penulis, tahun, penerbit, cover, dan seterusnya sampai kategori. Nah, mungkin kita bisa samakan saja yang ada di indeks postnya. Indeks post, berarti ini ya. Nah, ini bisa kita copy saja. Lalu kita pastekan di dalam data ini. Tinggal kita ganti untuk judul, berarti di sini adalah judul. Lalu untuk penulis, di sini adalah penulis. Ini adalah tahun. Penerbitnya berarti kita gunakan penerbit. Stok, harga beli berarti HB. Harga jual HJ. Dan kategori adalah kategori. Nah, untuk covernya kita tidak akan mengimport covernya. Oke, seperti ini. Nah, berarti untuk data yang akan kita import sudah ada dan tertampung di dalam array yang namanya data. Nah, habis itu di luar for each ini, berarti di sini kita akan melakukan import data. Nah, untuk import data, kita akan menggunakan this buku. Buku itu adalah nama modelnya. Lalu nanti kita akan membuat fungsi namanya import data ke dalam model bukunya. Nah, di dalam import data ini kita akan ngirim array data. Jadi array data ini akan kita kirim ke fungsi import data ini. Nah, sekarang kita ke model bukunya. Nah, di dalam model buku kita buat sebuah fungsi namanya import data tadi. Import data. Lalu untuk parameternya adalah data. Nah, untuk import data ini sebenarnya sama seperti insert data ini ya.
Jadi bisa kita copy saja di sini. Nah, hanya bedanya di sini jika insert itu menggunakan insert, kalau import berarti menggunakan insert batch. Yang artinya kita bisa melakukan insert data dalam jumlah banyak, sedangkan jika insert berarti hanya satu data. Kayak gitu ya, ini kita simpan. Berarti untuk import data sudah kita buat. Nah, seharusnya ini sudah berjalan. Nah, sama seperti insert. Nah, jika insert berarti kan kita tampung ke dalam sebuah variabel namanya save, lalu kita lakukan pengecekan apakah ada data yang tersimpan atau tidak. Jika ada, berarti outputnya, responnya berhasil menambahkan data. Jika gagal atau tidak ada data yang tersimpan, berarti gagal menambahkan data atau tidak ada data yang ditambahkan. Nah, ini kita copy saja. Ctrl C, lalu kita kembali ke import. Nah, di sini kita pastekan. Tinggal untuk save-nya ini kita ganti. Kita ganti dengan import ya. Nah, seperti ini. Berarti untuk message-nya berhasil mengimport data. Lalu untuk else-nya gagal mengimport data. Atau kita buat saja seperti ini saja ya. Tidak ada data yang diimport. Oke, gitu saja ya. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita bisa coba REST API-nya ini. Semoga bisa berjalan dengan baik. Kita buka Postman-nya. Oke, untuk Postman-nya berarti di sini kita buat link baru. Ini linknya kita copy saja. Kita buat request baru. Nah, karena sebelum-sebelumnya fungsinya adalah index, hanya berbeda di metode, berarti kita cukup mengakses controllernya saja. Tapi khusus untuk import ini, dia kan nama fungsinya bukan index. Berarti kita akses nama fungsinya, yaitu import. Sedangkan metodenya adalah post. Ini ya, nama fungsinya adalah import dan metodenya adalah post. Lalu kita gunakan body, lalu kita gunakan form data. Nah, untuk key-nya, data yang akan kita import di sini nama filenya adalah file ini. Berarti di sini kita gunakan file. Lalu untuk tipenya kita buat file. Nah, tinggal kita import file Excel yang tadi sudah kita buat. Kita select file. Nah, kita cari ini ya, import buku ini. Kita select, kita open. Nah, jika sudah, kita send. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini untuk responnya berhasil mengimport data. Nah, sekarang kita cek di dalam database. Kita refresh. Nah, datanya sudah keimport ya. Ada ayah, Boruto, lalu cepat, pintar, berhitung, matematika. Nah, semua datanya sudah berhasil keimport. Nah, di sini untuk ID-nya dimulai dari 11 karena pada materi sebelumnya kita pernah menghapus beberapa data. Jadi untuk ID yang sifatnya auto increment ini akan diteruskan. Oke, jadi gitu untuk import. Tadi untuk importnya berarti kita membuat fungsi sendiri. Nah, jika kita menggabungkannya ke dalam fungsi index post agar REST API kita RESTful, bisa ya? Kita coba. Nah, di dalam post ini, di dalam index post. Nah, di dalam index post berarti kita tambahkan script untuk mengakses datanya, yaitu ini. File name ini kita copy. Lalu kita tambahkan di atas ini ya, di dalam index post ini. Nah, lalu kita cek apakah ada data yang diimport atau tidak. Kita gunakan file name ini. Nah, kita tambahkan file name ini. Nah, jika file name-nya ini ada datanya, berarti proses yang dilakukan adalah proses import. Berarti nanti di sini adalah proses import. Nah, jika file name-nya ini tidak ada isinya atau null, berarti yang dilakukan adalah insert biasa.
Nah, untuk insert biasa, berarti kita menjalankan script index post yang sudah ada. Nah, ini untuk kurung tutupnya kita pindahkan ke bawah saja. Berarti ke bawah sini. Oke, gitu ya. Nah, tinggal kita pindahkan script importnya ke dalam sini ya. Atau kita bisa langsung panggil saja nama fungsinya, kita gunakan this import post. Nah, gini ya, kita langsung panggil nama fungsinya. Kita bisa pindahkan scriptnya. Berarti jika kita pindahkan scriptnya mulai dari extension ini, berarti sampai sini ya, sampai sini kita pindahkan ke dalam proses import ini. Atau agar tidak terlalu panjang, kita cukup panggil nama fungsinya saja. Oke, gitu ya. Oke, kita simpan, lalu kita coba kembali ke Postman. Nah, kita gunakan yang sudah ada. Kita gunakan post, linknya masih sama. Endpointnya yaitu controller buku. Kita gunakan body, lalu kita gunakan form data. Nah, misal kita tambahkan di sini file. Tipenya adalah file ya. Ini untuk ID buku, karena ID buku dan metode ini untuk update, ini kita uncheck saja. Sedangkan lainnya kita aktifkan. Oke, misal untuk judul bukunya adalah Kung Fu Boy. Gini ya. Nah, untuk selebihnya kita buat sama saja. Sekarang kita coba send. Oh, di sini ada error. File doesn't exist. Oh, kita tidak bisa melakukan seperti tadi. Berarti kita perlu ngecek filenya secara langsung. Untuk ngecek filenya secara langsung, atau kita coba cek ini ya. Apakah kita gunakan empty? Kita coba gunakan empty. Lalu kita akses file. Nah, kita coba. Kita send ulang. Oh, masih belum bisa ya. Atau kita coba vardam. Kita coba vardam file. Jangan lupa exist. Kita simpan, lalu kita send ulang. Nah, di vardam dia filenya berhasil kebaca, tapi dia null ya. Harusnya name-nya dia null. Atau kita coba file name. Jika file name, nah di sini harusnya string kosong. Oh, atau kita gunakan ini saja ya. Jika file name, berarti jika import, berarti file name tidak boleh sama dengan kosong gini ya. Ini untuk vardamnya kita komen dulu, Ctrl/, kita simpan, lalu kita send ulang. Oh, masih error. Error undefined index cover. Index cover. Atau kita upload file covernya ulang. Kita send lagi. Nah, di sini ya. Dia berhasil menambahkan data karena dia bukan import. Jika kita refresh. Nah, di sini oh ini double ya. Double insert. Oke, tidak masalah. Nah, berarti dia hanya menambahkan satu file saja. Nah, sekarang kita tambahkan filenya ini. Kita upload file importnya tadi, yaitu import buku. Kita send. Maka di sini responnya adalah berhasil mengimport data. Jika kita lihat di database, jika kita refresh, maka di sini ada inputan data yang sama, seperti tadi, Ayah, Boruto, dan Cepat Pintar Berhitung Matematika. Oke, gitu ya teman-teman. Kita sudah berhasil membuat fitur import ke dalam REST API kita. Untuk fitur importnya, kita menggunakan file Excel dengan extensionnya adalah XLS atau XLSX. Teman-teman juga bisa, seandainya teman-teman ingin menggunakan CSV. Silakan teman-teman bisa tambahkan sendiri. Oke gitu teman-teman. Semoga video pada materi di sesi kali ini
bermanfaat untuk teman-teman. Kita nanti akan jumpa lagi di materi mengenai REST API lainnya. Saya Kianom undur diri, dan salam coding.